juga. Bersama-sama kita harapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin ya. Fayaqulu faqir rahmati rabbihil khabiri al-basuri Ibrahimu al-Bajuri. Talaba minni ba'dal ikhwani aslahallahu li wa lahum al-ala wa sya'na an aktuba lahu risalatan latifatan tashtamilu ala sifatil maula wa addadiha wa ma yajuzu fi haqqihi
ta'ala wa ala ma yajibu fi haqqi rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu fa ajabtuhu ila dzalika fa qultu wa billahi taufiq. Sampai situ dulu ya. Kemarin kita baru sampai mukadimah. Ya, waalaikumsalam. Fayaqulu, maka berkata siapa fakir rahmatu rabbih, bisa juga fakir rahmat rabbih bisa itu orang yang butuh terhadap rahmat Tuhannya. Al-khabiri, yang maha melihat, ayil alimi bi bawatin umuri, itu mengetahui apa yang tersimpan, yang tersembunyi, segala urusan yang ada di dalam hati manusia, ya. Atau yang di luar daripada hati manusia, yang tersembunyi daripada makhluk yang lain, ya. Jadi Allah itu maha tahu segala, mau yang disembunyikan ataupun yang tidak disembunyikan, ya. Al-Basiru, yang maha melihat, ayyalladzi yabsuru ma tahta thara wa mudrikal basirati ala wujudiha. Nah, di sini Al-Basiru maksudnya itu Allah yang maha melihat segala macam, ya, perkara yang tersimpan di bawah muka bumi, ya. Ataupun yang nampak wujudnya, di muka bumi. Allah itu melihat, selalu melihat, ya. Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, atau bisa juga Al-Bajuri, ya. Siapa nih pengarang kitabnya? Namanya Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, ya. Jadi pengarang risalah ini, atau disebut mu'alif, ya, namanya Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Nah, Al-Bajuri itu adalah nisbat daripada suatu tempat atau kota, ya, baldatun min biladi Misr, ya, suatu kota di negeri Mesir. Jadi Al-Bajuri itu nisbat dari tempat, ya. Makanya Syekh Ibrahim itu dijulukin Syekh Bajuri, ya. Kayak Imam siapa? Imam Syafi'i, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu juga nisbat. Terus siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani ini apa? Nisbat. Karena kampungnya, tempatnya di Banten, ya. Al-Ustadz Ipal Al-Batawi, ya. Nisbatnya Betawi. Karena tempatnya di Betawi, gitu, ya. Lutaksiri, yang memiliki kekurangan, ya. Tuh tawadunya ulama, ya.
selalu merasa dirinya tuh kekurangan, nggak punya apa-apa, kosong, ya. Karena yang lebih itu hanya Allah. Yang punya kelebihan cuma Allah. Manusia punya kelebihan enggak. Manusia mah cuma dikasih karunia, ya, cuma dikasih karunia. Karena Allah nurunin rahmat, karena Allah nurunin kasih sayangnya, karena Allah nurunin pertolongannya, maka manusia bisa, gitu ya. Sebenarnya mah nggak punya apa-apa, kosong, ya. Gitu. Siapa nih Syekh Ibrahim? Wa huwa syekhul ulama. Ya, beliau adalah ulama besar. Fil Azhari, ya. Di salah satu ma'had yang bernama Al Azhar. Beliau merupakan rektor daripada Al Azhar. Luar biasa ya. Rektor Universitas Al Azhar. Masya Allah, ya. Saqallahu qabrahu birrahmati waridwani. Semoga Allah melapangkan kuburnya, mengkaruniai kuburnya dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tolaba telah meminta minni kepadaku ba'dul ikhwani, sebagian daripada saudara-saudara. Ya. Ini maksudnya ada beberapa saudara-saudaranya Syekh Ibrahim, ya, yang meminta kepada beliau. Apa yang dipinta kepada Syekh Ibrahim? Ya. Aslah Allah, semoga Allah memperbaiki li untukku, walahum dan untuk sebagian dari saudara-saudaraku, al-hala wa sya'na, daripada tingkah laku dan keadaan. Ini doanya Syekh Ibrahim. Apa yang dipinta daripada saudara-saudaranya? An aktuba lahu risalah, untuk menulis lahu bagi ba'dul ikhwani. Apa itu risalatan? Yaitu sebuah risalah, ya. Ai kitaban shaghiran. Yang dimaksud risalah di sini yaitu buku atau kitab shaghiran, yang kecil, ya. Maksudnya apa? Latifatan. Latifatan ini maksudnya maknanya dharifatan, yang ringkas, yang tipis, ya. Jadi nggak usah nggak usah tebel-tebel gitu ya. Mungkin ini kawan-kawan saudara-saudaranya Syekh Ibrahim, ya kan, meminta satu penjelasan tentang sebuah ilmu, satu bidang ilmu, ya kan, yang disusun sama beliau. Gitu. Walaupun secara ringkas tapi penuh makna, padat syarat akan ilmu. Ya. Karena memang luar biasa ini kitab. Ya. Kita baru membahas muqaddimah doang udah. Kemarin udah berapa? Udah sejam. Ya. Isinya memang luar biasa ini kita. Luar biasa ya. Tastamilu, yang meliputi ala sifatil maula, ya, terhadap sifat-sifat ketuhanan. Apa aja sih? Aitsabitati lahu wassalibati anhu ma la yaliqu bihi. Ya. Sifat-sifat ketuhanan tuh yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya tuh apa? Yang wajib, ya. Sifat-sifat yang menunjang benar-benar pantas disebut sebagai Tuhan. Ya. Wassalibati anhu, dan juga sifat-sifat yang negatif yang tidak mungkin melekat kepada Tuhan, gitu ya. Malayaliku bihi, ya. Perkara-perkara yang nggak pantas melekat kepada Tuhan.
Jadi di kitab ini nanti dibahas, ya, dibahas mengenai sifat-sifat wajib bagi Allah yang pantas, yang melekat dalam diri zat Tuhan. Dan juga akan dibahas sifat-sifat yang tidak pantas melekat dalam sosok zat ketuhanan. Ya, nanti dijelasin juga. Ya. Wadadiha dan lawannya, ya, lawannya sifat-sifat tersebut. Aimunafiha, ya. Nah, ini lawan-lawannya sifat-sifat tersebut apa? Yaitu yang meniadakan. Wadadiha ini sifat-sifat yang meniadakan ketuhanan. Ya, nanti dijelasin di kitab. Wama dan perkara ya juzu yang jais fi haqqihi di dalam haknya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa alama dan kepada perkara ya jibu yang wajib fi haqqi rusuli di haknya para rasul. Wama dan perkara yastahilu yang mustahil fi haqqihi di haknya para rasul. Wama dan perkara ya juzu yang jais, ya, yang boleh. Fal wajibu, nah di sini penjelasannya. Maka adapun perkara yang wajib itu huwallazi la yumkinu, yaitu perkara yang mungkin, yang tidak mungkin. Adamu wa dzalika kadatihi ta'ala. Ya, perkara yang tidak mungkin tidak ada. Ya, sifat wajib itu perkara yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Contohnya siapa? Seperti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya Allah pasti ada. Jadi sifat wajib itu adalah perkara yang pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Ya, pasti ada. Contohnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut sifat wajib. Ya. Wal mustahilu dan adapun sifat mustahil huwallazi la yumkinu kata'dibil muti'i alladzi lam ya'sillahi ta'ala tarfata aini. Ya. Nah, dan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada. Ya. Oh, salah. Wal mustahilu huwallazi la yumkinu wujuduhu kasyarikillahi. Ya. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada. Ya. Seperti contohnya apa? Lawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil Allah punya tandingan, gitu loh. Ya, mustahil Allah punya tandingan, ya kan? La yumkinu wujuduhu, nggak mungkin ada wujudnya, gitu loh. Siapa? Ya, kasyarikillahi, ya, itu lawan Allah, ya. Tandingannya Allah nggak mungkin ada. Siapa yang bisa nandingin Allah di muka bumi ini? Nggak ada. Di alam semesta nggak ada. Ya. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang nggak mungkin ada, gitu loh. Yang melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin. Makanya disebut Adam. Ya, Adam itu apa? Nggak ada. Kalau wujud ada, kalau Adam tidak ada. Ya. Kemudian wal jaizu huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu kata'dibil muti'i alladzi lam ya'sillahi ta'ala tarfata ain. Ya. Nah, kemudian sifat jaiz itu adalah
Sifat yang mungkin ada dan juga mungkin tidak ada. Ya. Seperti apa? Menyiksa orang yang taat. Ya. Alladzi lam ya'sillahi ta'ala. Dia enggak pernah maksiat kepada Allah. Ya. Bahkan apa? Tarfata aini. Ya. Walaupun cuma sekejap mata. Ini orang makhluk nih, manusia. Ini taat sama Allah. Ya. Enggak pernah maksiat sama Allah walaupun sekejap mata. Mungkin enggak Allah nyiksa? Ya, mungkin enggak? Misalnya Allah juga tidak menyiksa. Mungkin enggak? Makanya di situ disebut keterangannya apa, sifatnya jais, terserah Allah. Ya. Sama seperti kita gitu. Kita punya anak. Anak itu nggak pernah bandul, selalu nurut. Bisa nggak sewaktu-waktu kita pukul? Bisa. Bisa juga nggak kita nggak pukul anak kita? Bisa. Jadi terserah kita. Tentunya dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi jais itu sifat yang bisa ada, gitu ya kan? Bisa juga tidak ada, yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat kondisi hambanya. Af'alullah, ya, pekerjaannya Allah itu bisa dilakukan dengan sesuai kemampuan, maksudnya sesuai keinginan Allah. Terserah Allah pokoknya. Ya. Mau yang taat dimasukin neraka, terserah Allah. Ya. Atau dimasukin surga, terserah Allah. Ya. Gimana Allah pokoknya. Ya. Fa'ajabtuhu, maka menjawab aku permintaan mereka. Ya. Maka dijawab nih permintaannya Ba'dul Ikhwan, saudara-saudaranya Syekh Ibrahim. Ila dzalika ay kitaban risalah. Fakultu, maka berkata aku, wabillahi taufik, semoga Allah memberikan taufik. Ya. Ay khuluqit ta'at, ya. Dalam hal untuk menjadikan ini sebuah ketaatan. Ya. Jadi Syekh Ibrahim ini ulama besar, ya, yang tinggal di sebuah negeri bernama Bajuri, yaitu kota di sebuah negeri bernama Mesir. Beliau merupakan sosok ulama besar. Diminta untuk membuat sebuah risalah yang ringkas, yang tipis, ya, tentang satu bidang ilmu, yaitu tentang ilmu tauhid. Perlu teman-teman ketahui, belajar ilmu tauhid ini hukumnya fardu ain. Fondasi agama ada berapa? Ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai keimanan disebut ilmu tauhid. Ilmu yang mempelajari nilai-nilai keislaman disebut ilmu syariat. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari nilai-nilai ihsan disebut ilmu akhlak, ya, atau ilmu adab. Fondasi agama ini hukumnya fardu ain, kudu ada dalam setiap diri seseorang. Maka mempelajari ilmu tentang ketiganya ini juga fardu ain. Karena untuk mengokohkan fondasi agama seseorang. Jadi setiap orang wajib mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu syariat,
mempelajari ilmu Akhlak. adab, akhlak. Kalau wajib boleh nggak ditinggal? Nggak boleh. Ya. Jadi tinggalin belajar ilmu tauhid dosa buat diri pribadi. Ya. Buat diri pribadi. Dosa kalau kita nggak belajar ilmu tauhid. Sama aja seperti kita ninggalin Sholat. Ya, nggak boleh. Jadi belajar ilmu tauhid fardu apa? Doain. Fardu ain. Yang nggak belajar Dosa. dosa. Lah gimana mau kenal Allah? Ya. Gimana mau nguatin pondasi iman? Kalau ilmunya aja kita nggak tahu. Ya. Gimana kita mau tahu ilmu? Belajar aja kan? Kagak gitu. Yang belajar aja uyek. Belum tentu paham. Apalagi yang enggak belajar. Ya. Makanya belajar jangan melek. Kalau hukum Islam kita belajar melek misalnya, ya nggak keluar dari Islam. Ya. Hukum syariat kita mulai belajar salah lah sedikit, Allah masih ampuni, kitanya nggak keluar dari Islam. Ya. Belajar tauhid mulai ente salah bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Ya, makanya kudu hati-hati. Ya, nggak apa-apa pelan-pelan, pelan-pelan. Namanya juga ini baru belajar. Ya. Kemudian Syekh Ibrahim menyetujui, ya, menjawab permintaan daripada saudara-saudaranya. Maka dibuatlah sebuah risalah. Ya. Sebuah risalah ini dibuat sama Syekh Ibrahim agar semua yang nanti mempelajarinya, ya, nih di sini beliau sebutkan. Ya. Fa'ana asyruhu rajian al-intifa'a bihi wa 'auda al-barakati min dalika syekhli wa likulli qari'in wa sabi'in wa muqali'in. Ya. Jadi dia berharap bahwasannya bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang ada dalam risalah ini. Ya. Dan juga bisa mengambil barokah terhadap ilmu yang ditulis, ya kan? Bukan hanya untuk dirinya, buat yang membacanya, buat yang mendengarnya, dan juga buat yang mempelajarinya. Enak gak? Enak lah, ya. Kita udah tinggal duduk manis, ya, buka kitabnya, ngelogat, dengerin penjelasan, ya. Walaupun gak bawa buku, gak bawa pulpen, ya kan? Dapat apa? Dapat manfaat, dapat barokah. Ya. Enak gak? Enak gitu. Kalau kata anak zaman kurang apa? Ya. Teknologi udah canggih. Ya. Guru banyak. Majelis taklim banyak. Pondok pesantren banyak. Masjid musola banyak. Kagak ngaji, kelewatan. Ya. Kelewatan kalau nggak ngaji. Kitab bisa beli di mana-mana. Ya. Nggak punya duit pakai data, download PDF. Ya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak punya kemauan, males. Ya. Lanjut ya. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Nah, sampai titik besar ini ya. Yajibu wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Nah,
Apa sih yang dimaksud tuh setiap mukallaf min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ini wajib ya. Walau minal awam, walaupun dia orang yang awam. Ya. Wal abid, atau dia hamba sahaya, wal khadmi, atau dia seorang yang khidmat. Wujuban ainiyah, wajib ain, fardu ain. Apa sih yang diwajibin? An ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala, untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib di haknya Allah Ta'ala, wama dan perkara yastahilu yang mustahil, wama dan perkara yang juzu yang jaiz. Wajib bagi setiap mukallaf untuk tahu. Ya. Wajibnya wajib ain lagi. Fardu ain. Untuk tahu apa? Tahu sifat-sifat ketuhanan. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kalau udah bicara wajib berarti ditinggalkan dosa. Ya. Kalau nggak tahu dosa. Bayangin kita udah berapa tahun kagak tahu sifat wajib bagi Allah. Berapa tahun? Dosanya jariah tuh jalan terus. Bayangin aja kan. Katakanlah usia kita mukallaf dari mulai start 15 tahun. Ya. Mukallaf apa? Sempurna 15 tahun. Betul? Ya kan? Berakal. Ya kan? Apalagi udah balik berakal agama Islam. 15 tahun sampai sekarang berapa tahun? Enggak tahu juga tuh sifat wajib di Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Dosa berapa tahun tuh? Ya. Makanya kalau kita kagak ngaji rugi. Kalau kita ngaji pasti bersyukur, terhindar dari dosa. Ngaji tapi belum tahu Allah masih ampuni. Ya, karena apa? Kita masih nyari jalan untuk bisa tahu. Kita masih berusaha untuk bisa tahu. Pengen tahu gitu loh. Ya. Allah itu sebenarnya nggak nyuruh orang pintar. Nggak ada wajib pintar. Tapi wajib belajar. Ya. Kan di situ kan wajibnya apa? Ilmu, bukan pintar. Makanya santri mah yang lagi belajar, yang lagi ngelogat, yang lagi ngapalin, biar kata salah dapat ampunan. Karena masih berusaha untuk tahu. Ya. Di sini kan dikatakan walau minal awam. Walaupun dia orang awam dalam urusan agama, nggak tahu ilmu agama, tapi dia perlu tahu tuh sifat wajib Allah. Bayangin kalau kagak tahu, berapa tahun dia nggak tahu. Ya. Dari mulai balik usianya 15 tahun sampai sekarang. Taruh deh misalnya usianya 30 tahun. Ya. Berarti apa separuhnya? 15 tahun dia kagak tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. 15 tahun jalan terus dosanya. Ya. Kacau gak? Kacau. Gimana dengan kita ya? Usianya udah puluhan tahun. Kasihan gak orang yang gak ngaji? Yes. Maka jangan tinggalin ngaji. Ya. Bersyukur kita udah bisa duduk di majelis ini. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya. Walaupun kita masih dalam keadaan awam. Abid saja wajib tahu. Wal abid wal khatmi. Abid saja wajib tahu, gitu ya. Kalau orang yang awam saja wajib tahu, apalagi yang enggak awam. Ya, harus lebih tahu. Gitu. Yang enggak suka hadir di majelis ilmu saja wajib tahu ya sifat wajib Allah. Apalagi yang sering hadir di majelis ilmu. Yang gak pernah hadir di majelis sholawat, majelis zikir, itu aja wajib dia tahu sifat-sifat Allah. Apalagi yang sering hadir di majelis sholawat.
lebih wajib tahu. Gimana? Mau tahu apa enggak? Mau lah gitu. Ya, kalau kita nggak mau tahu, dosa gitu. Ya. Karena dikasih tahu, jadi takut. Iya, harus. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini baru akhir mukadimah. Ya, insya Allah nanti minggu depan kita masuk ke bab ya, sifat yang pertama. Jadi disiplin bidang ilmu tauhid itu biasanya kita bakal nemuin materi-materi yang menggelitik gitu ya. Bahkan juga pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Nanti teman-teman itu kalau di luar dunia tauhid itu dunia perdebatan. Makanya disebutnya ilmu kalam. Karena di dunia tauhid itu, bidang tauhid itu bidang perdebatan. Perdebatannya menarik, luar biasa. Sangat menarik. Makanya nanti Syekh Ibrahim bakal ngasih informasi semaksimal mungkin sama kita dalam kitab ini, bagaimana caranya kita untuk memberikan hujah, bantahan-bantahan kepada orang yang nggak percaya tentang Tuhan, yang nggak percaya tentang adanya Tuhan. Ya, orang yang belajar ilmu tauhid, ya, khususnya di dalam kitab ini, ya dia akan mengerti dan dia punya jawaban untuk membantah orang-orang yang nggak percaya tentang Tuhan, atau yang coba-coba membuat orang lain lemah akidahnya, lemah pemikirannya, memberikan kesesatan dalam pemahaman seseorang. Ya. Contoh kasus misalnya, dulu ada seorang ulama besar, ya, Imam Abu Hanifah. Ketika diajak debat oleh satu orang ateis yang pada saat itu nggak ada dari kalangan ulama-ulama yang lain tuh mampu mendebat dia, nggak ada, kalah semua. Ya. Lalu yang terakhir yang diajak debat itu siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ahlu ra'i. Ya. Dia itu jago bicara, jago debat, pemikiran luar biasa. Diajak ditantang debat dalam sebuah pertemuan. Ditunggu Imam Abu Hanifah, kok ada datang? Katanya dia mau jago debat, tantang ke saya. Ditunggu nggak datang, sampai akhir waktu yang ditentukan nggak datang. Ini orang ateis ngerasa menang, ya. Nggak berani tuh, ya. Imam Abu Hanifah datang ke saya nggak berani. Akhirnya datang tuh, nemuin di halayak ramai, disaksikan orang lain, ya kan? Ada ulama-ulama yang lain juga menyaksikan. Kata Imam Abu Hanifah, maaf saya terlambat karena tadi ada hujan gede, ya kan? Dan saya harus menyeberangi sungai. Ketika hujan gede itu saya duduk, tiba-tiba ada petir nyamber pohon. Ya, pohon itu seketika jadi perahu. Lalu ketika pohon itu jadi perahu, saya mau nyebrangin sungai, tapi nggak punya sampan. Tiba-tiba ada petir lagi nyamber pohon, ya. Lalu pohon itu berubah jadi sampan. Tapi saya bingung, ya kan? Ketika saya nyebrangin perahu, ya kan, saya cuma punya sampan sama perahu. Kayaknya nggak akan sampai. Dengan seketika sungai itu berombak. Akhirnya saya cepat sampai ke seberang. Nyampailah saya ke sini. Karena orang ateis ini nggak percaya Tuhan, ya. Jadi dia ini bermain logika. Kalau ngomong itu pakai logika.
logika gitu ya. Makanya dibantah logikanya dia sama Abdul Rai, Imam Abu Hanifah. Akhirnya apa? Orang ateis ini menjawab, nggak mungkin petir nyamber pohon, ya kan? Tiba-tiba jadi perahu. Nggak mungkin petir nyamber pohon, tiba-tiba jadi sampah, ya kan? Jadi dayung. Nggak mungkin. Mana bisa sih? Ya kan? Tiba-tiba air yang tadinya tenang bergejolak jadi ombak, ngebawa sampan sampai ke seberang. Nggak mungkin. Kalau kamu dengan logika seperti itu bilang nggak mungkin, gila juga kamu, kata Imam Abu Hanifah. Loh kenapa gila? Ya nggak mungkin gitu loh. Kalau sekecil itu aja hal perahu gitu kan harus diciptakan dengan yang punya dan yang menciptakan. Gimana dengan alam semesta dan segala isinya? Kalau nggak ada yang menciptakan, kamu lebih gila. Nggak mungkin alam semesta ini jadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang nyiptain. Kalau kamu bilang nggak mungkin tiba-tiba pohon jadi perahu, pohon jadi dayung, kalau nggak ada yang buat nggak mungkin, apalagi alam semesta ini. Ya kan? Tiba-tiba jadi begitu aja juga nggak mungkin, pasti ada yang nyiptain. Dan yang nyiptain itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oh nggak mau kalah debat, ya kan? Buktikan kalau Allah itu ada. Bagaimana perbuatan Allah terhadap kamu? Ini ceritanya orang ateis ada di atas mimbar. Kata Imam Abu Hanifah, baik. Dari tadi kamu ngomong mulu di sana, saya di sini di bawah. Sekarang gantian. Coba saya ngomongnya di atas, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah masih muda. Masih muda. Pindahlah ke orang ateis ke bawah. Imam Abu Hanifah ke atas. Kata Imam Abu Hanifah, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini af'alullah. Memindahkan kamu yang sombong ke bawah dan saya ke atas mimbar. Akhirnya dari situ kalah. Ya. Jadi akan banyak nanti perdebatan bagi orang-orang yang tak percaya tentang itu. Buat ngejawabnya gimana? Makanya kita belajar. Ya, belajar tentang tauhid. Insya Allah. Ada pertanyaan? Bapak, Ya. berkaitan dengan sifat saya Allah, yaitu yang mungkin ada dan juga mungkin tidak ada, atau sesuai kehendak Allah pihak Allah berdua. Apakah dengan adanya takdir dan faktor itu juga masuk sifat saya Allah? Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketentuan Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah itu ya terserah Allah ya. Itu merupakan af'alullah, pekerjaannya Allah. Sifat jaiz Allah itu sama seperti manusia. Ya. Manusia bisa mengerjakan sesuatu, tidak juga bisa mengerjakan tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ya. Tapi bukan tidak ya, maksudnya tidak mau gitu loh. Ya, bukan tidak bisa, tidak mau. Ya. Allah itu juga tidak mau mengerjakan sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu, itu terserah Allah. Makanya Allah memberikan yang namanya takdir sama manusia. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, yang sudah paten. Manusia itu pasti mati, itu takdir yang nggak bisa dirubah, pasti mati. Matinya kapan bisa dirubah, ya bisa dirubah. Dengan apa merubah takdir? Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita harapkan Allah kabul. Contoh misalnya, ya, Nabi Adam itu meninggal harusnya 30 tahun lebih cepat, dengan kurun waktu yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul. Ya kan? Dia lupa bahwasannya dulu pernah memberikan sisa usianya kepada Nabi Daud, keturunan. Ya. Ketika sudah waktunya datang malaikat Israel kepada Nabi Adam,
Kata Nabi Adam, tunggu dulu. Saya masih punya waktu 30 tahun ke depan. Nabi Israel menyampaikan, kamu sudah memberikannya kepada Nabi Daud. Sisa usia 30 tahun. Nabi Adam. Tapi Allah mengabulkan. Akhirnya apa? Enggak jadi. Meninggal. Ya. Sampai waktu yang ditentukan. Tapi matinya pasti. Mati itu udah pasti. Itu takdir hakim. Perkaranya kapan? Nah itu urusan Allah. Ya. Doa kita dikabul. Ya. Lagi Bang Ipan. Jadi kalau kita berdoa minta misalnya panjangkan umurnya, itu boleh ya? Boleh, doa apa aja bebas. Ya, yang baik-baik. Makna dipanjangkan umur itu adalah usia yang manfaat, ya. Usia yang manfaat apa sih? Kebaikan kita dikenang sama orang. Ya. Hasil daripada kehidupan kita, ya kan? Apa yang kita berikan itu manfaat sepanjang masa. Ini contoh panjang umur. Yang risalah dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bani. Namanya terus disebut, ya kan? Manfaat ilmunya terus digali sama orang. Ya. Manfaat ilmunya terus didapat sama orang. Ini contoh panjang umur. Bukan usia orangnya yang panjang ratusan tahun. Ya. Tapi manfaat dari dirinya itu bisa dirasakan sama orang sepanjang tahun. Ya. Begitu. Maka kalau diri kita mau bermanfaat selama-lamanya, kita berbuatlah yang kira-kira itu bisa menjadi jariah. Jariah yang bermanfaat buat orang lain. Apa kita membangun masjid yang selama orang ibadah di situ, ya kan, kita dapat pahala. Walaupun misalnya Pak Pras cuma nyumbang 1 bata, ya, cuma nyumbang 1 bata, tapi kan bata itu berguna, bagian daripada bangunan. Bangunannya dipakai buat ibadah karena masjid. Berapa orang yang sholat di situ? Banyak. Berapa zaman tuh masjid? Karena insya Allah masjid itu tidak akan rubuh. Insya Allah. Ya. Kalau rumah makan pasti bisa dijual sama yang punya. Kemungkinan besar dijual sama yang punya. Masjid nggak mungkin dijual. Karena masjid itu fasilitas umum tempat ibadah. Maka kita kalau mau ngeluarin sedekah, ngeluarin infak, itu yang kira-kira bisa jadi pahala jariah. Apa nih yang bisa jadi pahala jariah? Kita keluarin infak apa? Ikro, ya kan? Buat anak-anak yang ngaji. Tadinya nggak kenal huruf jadi kenal huruf. Ya, dipakai sama dia seumur hidup itu. Kan pahala jariah. Ya. Apalagi kita ngebangun pondok pesantren, bantuin para kiai, ya, nyumbang semen, nyumbang bata, nyumbang apa, ya. Pokoknya yang bisa manfaat buat pesantren dan dipakai selama-lamanya, itu bisa jadi pahala jariah. Enak kan? Terutama apa? Pada anak, ya, anak kita ngaji di pondok pesantren. Orang tuanya udah meninggal. Selama anaknya ngaji, itu selama itu pula pahalanya ngalir buat orang tuanya. Kalaupun orang tuanya punya dosa, itu hukumannya diringankan. Sebab apa? Anaknya lagi ngaji. Anak tuh aset investasi terbesar bagi orang tua. Kalau anaknya benar, anaknya bagus, anaknya baik, maka selamat tuh orang tua di dalam kubur. Selamat luar biasa. Tapi gimana kalau anaknya nggak baik, nggak suka ngaji, nggak sholat, nggak ibadah? Wah, rusak deh pokoknya. Kalaupun sekalipun orang tuanya ahli ibadah, gara-gara perbuatannya anak, orang tua jadi susah. Bu, kalau nuntut di akhirat gimana? Luar biasa.
ngomong di hadapan Allah, ya Allah saya nggak pernah diajarin sama orang tua saya, nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah disuruh ibadah. Biar kata nih orang tuanya rajin ibadah, tetap aja disalahin sama Allah. Udah dititipin orang, dititipin amanah, kagak tanggung jawab, nggak dirawat, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih arahan. Ya, gimana? Lo gimana kita mau ngasih arahan sementara orang tuanya nggak tahu ilmu, kagak pernah ngaji? Itu lebih parah. Ya, kan nggak enak kalau ditanya anak, Pak itu gimana Pak? Jawabannya apa? Kita nggak bisa jawab. Malu nggak? Ya. Makanya kita kudu punya bekal dulu, gitu loh. Ya bersyukurlah yang masih pada mau ngaji, ya. Walaupun sedikit-sedikit, nanti kan ada yang bisa dibawa. Bekal. Insya Allah. Kira-kira cukup segitu ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Sifat yang pertama ya. Wajibu fi haqi ta'ala al-wujudu wa dhikruhu al-adam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama doa kita majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.